Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, kami kelompok 5 mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi yang beranggotakan saya sendiri, Himalda Dwi Cahyani, dan rekan saya, Disa Fadila, akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Apa aja definisi dari Project Based Learning ini, apa saja karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, lalu bagaimana sih langkah-langkah penerapan dari Project Based Learning ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Project Based Learning ini, ayo simak video kami berikut ini. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi nih mengenai Project Based Learning, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari Project Based Learning ini. Nah, Project Based Learning sendiri merupakan sebuah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran yang menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa produk. Maka dari itu, model pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan seorang peserta didik. Itu kan tadi merupakan definisi Project Based Learning secara umum. Bagaimana menurut ahli? Di sini kami menunjukkan 3 pendapat ahli. Yang pertama yaitu adalah menurut Goodman dan Stevers. Project Based Learning sendiri merupakan pendekatan pembelajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara kelompok. Yang kedua yaitu adalah menurut Madewena, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Dan yang terakhir yaitu adalah menurut Grant, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap sebuah topik. Nah, setelah kita mengetahui nih definisi dari Project Based Learning, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari Project Based Learning ini sendiri. Apa aja sih karakteristiknya? Menurut Laksono pada tahun 2018, beliau menyatakan karakteristik model Project Based Learning ini terdiri atas 3. Yang pertama yaitu adalah melibatkan siswa dalam segala kegiatan pemecahan masalah. Lalu yang kedua, siswa bekerja dan belajar secara mandiri. Dan yang terakhir, menghasilkan produk karya siswa sebagai hasil akhir dari proyek yang dikerjakan. Oke teman-teman, setelah memahami konsep dan karakteristik model pembelajaran Project Based Learning, selanjutnya kita masuk ke indikator kelebihan dan kekurangan Project Based Learning, di mana terdapat 5 kelebihan dari Project Based Learning ini sendiri. Yang pertama, yaitu model Project Based Learning ini bersifat terpadu dengan kurikulum, sehingga tidak memerlukan apapun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktekkan strategi otentik secara disiplin. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif atau bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dan yang penting baginya. Yang keempat, adanya penyerapan teknologi, di mana teknologi ini berintegrasi sebagai alat untuk komunikasi, untuk kolaborasi, dan juga untuk penemuan-penemuan dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Dan kelebihan yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mempraktekkan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis dan juga zona waktu. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Project Based Learning. Nah, terdapat 4 kekurangan dari Project Based Learning. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang siap belajar dan siap untuk berkembang. Dan yang keempat yaitu adanya kekhawatiran kepada siswa yang hanya memahami satu topik tertentu yang dikerjakannya. Indikator terakhir dari materi ini
yaitu langkah-langkah penerapan mode pembelajaran project based learning, di mana terdapat 6 langkah-langkah penerapan mode pembelajaran project based learning. Yang pertama itu bermula dari pertanyaan. Nah, pada tahap awal ini, guru akan memberikan pertanyaan esensial kepada siswanya agar pertanyaan itu nantinya dapat memberikan penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, tahap kedua yaitu merancang kegiatan proyek. Nah, pada tahap ini, guru dan siswa melakukan kolaborasi atau kerjasama untuk merancang proyek apa yang akan dilakukan, menyusun bahan dan alat apa yang digunakan untuk menyelesaikan proyek, dan juga menyiapkan aturan main yang dilakukan selama proyek berlangsung. Nah, langkah yang ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas. Nah, pada tahap ini, guru dan siswa melakukan penjadwalan terhadap aktivitas proyek, mulai dari timeline pengerjaan hingga deadline penyelesaian. Nah, tahap keempat yaitu memantau siswa dan melihat kemajuan proyek. Nah, pada tahap ini, guru berperan sebagai mentor, membimbing siswanya untuk melakukan pengerjaan tugas. Selain itu, guru juga berperan untuk mengarahkan siswanya mengerjakan proyek hingga proyek tersebut selesai dilaksanakan. Nah, tahap kelima yaitu melakukan penilaian. Nah, tahap ini merupakan di mana guru mengukur sudah sejauh mana pencapaian standar siswanya. Nah, setelah tahu standar ketercapaian siswanya, maka guru tersebut akan memberikan umpan balik terhadap ketercapaian siswa tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu melakukan refleksi terhadap pengalaman yang didapat.